Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hadi dari kelas 3C dengan NIM 124406008. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori komunikasi. Yang pertama itu ada teori Laswell. Model ini menjelaskan komunikasi sebagai proses dengan 5 elemen: siapa, terus mengatakan, melalui saran apa, kepada siapa, dan dengan efek apa. Contohnya dalam kampanye politik, politisi menyampaikan pesan tentang kebijakan melalui TV kepada pemilih, menghasilkan dukungan suara. Yang kedua ada teori Shannon-Weaver. Model teori ini melihat komunikasi sebagai transmisi informasi dengan elemen pengirim, encoder, saluran decoder, penerima, dan noise. Contohnya saat mengirim email, pengirim sender mengkode pesan encode dikirim via internet channel, tapi gangguan seperti koneksi buruk atau noise bisa membuat penerima salah paham. Yang ketiga ada model teori Berlo. Teori ini menekankan 4 faktor komunikasi: sumber, pesan, saluran, dan penerima. Masing-masing dipenuhi oleh elemen-elemen seperti keterampilan dan sikap. Contohnya dalam presentasi bisnis, pembicara yang ahli menyampaikan data kompleks melalui slide kepada audiens yang tertarik untuk meningkatkan pemahaman. Dan yang keempat itu ada model teori SRAM. Teori ini menekankan komunikasi sebagai proses interaktif dengan umpan balik di mana pengirim dan penerima saling bertukar peran. Contohnya dalam percakapan telepon, Anda bertanya dan mendengarkan jawaban, lalu merespon, menciptakan dialog dua arah. Yang kelima ada teori Johari Window. Teori ini menggunakan jendela 4 kuadran untuk menggambarkan pengetahuan diri dan orang lain, terbuka, tersembunyi, dan tidak diketahui. Contohnya dalam terapi kelompok, seseorang membagikan rahasia dari kuadran tersembunyi ke membantu membangun kepercayaan. Yang keenam ada teori Ustaini Reduction. Teori ini menyatakan bahwa orang mengurangi ketidakpastian dalam interaksi awal melalui pertanyaan dan pengamatan. Contohnya pada pertemuan pertama dengan rekan kerja baru, Anda bertanya tentang latar belakang mereka untuk mengurangi ketidakpastian tentang kepribadian mereka. Yang ketujuh ada teori social penetration. Teori ini menjelaskan hubungan berkembang dari permukaan ke dalam melalui pengungkapan diri seperti lapisan bawang. Contohnya dalam persahabatan, awalnya Anda berbicara cuaca, lalu berbagai pengalaman pribadi memperdalam ikatan. Yang kedelapan ada teori social exchange. Teori ini melihat hubungan sebagai pertukaran biaya dan manfaat di mana orang memilih interaksi yang menguntungkan. Contohnya dalam hubungan romantis, seorang tetap bersama jika manfaat emosional melebihi biaya seperti konflik. Yang kesembilan ada teori cognitive dissonance. Teori ini menyatakan bahwa ketidaksesuaian antara keyakinan dan tindakan menciptakan ketegangan yang sikap diatasi dengan mengubah sikap. Contohnya setelah membeli mobil mahal, Anda meyakinkan diri bahwa itu investasi bagus untuk mengurangi penyesalan. Yang ke-10 ada teori agenda setting. Teori ini menjelaskan bagaimana media menetapkan topik penting dalam agenda publik. Contohnya berita TV yang terus meliputi krisis ekonomi membuat masyarakat memprioritaskan isu dalam diskusi. Yang ke-11 ada teori framing. Teori ini menjelaskan bagaimana media membingkai isu untuk mempengaruhi interpretasi audiens. Contohnya berita tentang protes bisa dibingkai sebagai kerusuhan atau demonstrasi damai positif mempengaruhi opini publik. Yang ke-12 ada teori spiral of silence. Teori ini menyatakan bahwa orang cenderung diam jika merasa pendapat mereka minoritas, menciptakan spiral keheningan. Contohnya dalam diskusi politik, seorang yang mendukung kandidat minoritas mungkin diam untuk menghindari isolasi sosial. Yang ke-13 ada teori use and gratification. Teori ini fokus pada bagaimana audiens menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan seperti hiburan atau informasi. Contohnya orang menonton reality TV untuk relaksasi dan pelarian dari stres sehari-hari. Yang ke-14 ada teori cultivation. Teori ini menyatakan bahwa paparan TV jangka panjang membentuk persepsi dunia sebagai tempat yang berbahaya. Contohnya penonton berita kriminal yang seringkali merasa dunia lebih berbahaya daripada kenyataan. Yang kelima ada teori two-step flow. Teori ini menjelaskan bahwa informasi media disebarkan melalui opinion leaders ke massa. Contohnya dalam kampanye, influencer sosial membagikan pesan politik kepada pengikut mereka yang kemudian memengaruhi keluarga.
Yang keenam ada teori gatekeeping. Teori ini menjelaskan bagaimana editor atau penyiar memilih informasi yang dipublikasikan. Contohnya, wartawan memutuskan berita mana yang masuk koran, memfilter informasi berdasarkan relevansi. Yang ke-17 ada teori diffusion of innovation. Teori ini menjelaskan bagaimana inovasi menyebar melalui masyarakat dalam tahap inovator, early adopter, dan lain-lain. Contohnya, teknologi smartphone menyebar dari pengguna awal ke mayoritas dipengaruhi oleh rekomendasi teman. Yang ke-18 ada teori social identity. Teori ini menyatakan bahwa identitas kelompok memengaruhi perilaku dan stereotip. Contohnya, fans sepak bola mendukung tim mereka secara fanatik, membedakan kami versus mereka. Yang 19 ada teori ekspektasi violation. Teori ini menjelaskan bagaimana pelanggaran ekspektasi dalam interaksi memengaruhi respon. Contoh, jika teman datang terlambat tanpa alasan itu melanggar ekspektasi dan menyebabkan frustasi. Yang ke-20 ada teori politeness. Teori ini menjelaskan strategi untuk menjaga muka orang lain dalam komunikasi. Contoh, mengatakan maaf, mengganggu sebelum meminta tolong untuk menghindari ancaman muka. Yang ke-21 ada teori face. Teori ini melihat interaksi sosial sebagai petunjukan untuk menjaga citra diri. Contoh, dalam wawancara kerja, kandidat berusaha tampil percaya diri untuk menjaga muka positif. Yang ke-22 ada teori naratif paradigm. Teori ini menyatakan bahwa manusia adalah homo narrans, memahami dunia melalui cerita. Contoh, politisi menggunakan cerita pribadi dalam pidato untuk meyakinkan pemilih. Yang ke-23 ada teori critical theory. Teori ini menekankan komunikasi rasional untuk mencapai konsensus dan mengatasi dominasi. Contoh, diskusi kelas tentang isu sosial bertujuan mencapai pemahaman bersama tanpa manipulasi. Yang ke-24 ada teori komunikasi feminis. Teori ini mengkritik bias gender dalam komunikasi dan mendorong perspektif wanita. Contohnya, analisis bagaimana bahasa patriarki mendominasi percakapan seperti interupsi pria terhadap wanita. Yang ke-25 ada teori komunikasi postmodern. Teori ini melihat komunikasi sebagai simulasi dan fragmentasi makna. Contoh, media sosial menciptakan realitas virtual di mana meme dan filter menggabungkan kebenaran. Sekian 25 teori dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.